yaitu khauf, takut. Beliau mengatakan wa dalilul khauf, dan dalil bahwa khauf, takut itu termasuk ibadah, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175, di mana Allah Ta'ala berfirman, innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri, maka jangan kamu takut kepada mereka, kata Allah, tapi takutlah kepada aku, ya, jika memang kamu orang-orang yang beriman. Ibu dan bapak sekalian, ibadah takut kepada Allah ini ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Makanya Allah mengkhususkan para ulama, ya, dengan ibadah khauf ini. Khauf dengan khasyah. Khauf dan khasyah itu hampir sama, ya. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Kenapa? Karena para ulama orang yang paling mengenal Allah. Para ulama orang yang paling tahu tentang Allah. Berarti para ulama orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ibu-ibu dan bapak sekalian, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, berarti yang pertama kita harus mengenal siapa Allah. Coba kenali bagaimana kekuatan Allah, kebesaran Allah, bagaimana siksa Allah yang sangat dahsyat. Kalau ibu-ibu bapak melihat bagaimana gunung yang meletus, mengeluarkan lava yang sangat panas sekali, di mana lava itu saking panasnya besi baja pun leleh, ya. Belum lagi awan panasnya yang sangat panas sekali membakar. Coba ingat, kalau itu adalah ciptaan Allah di dunia yang sangat panas, di mana panasnya tidak ada satupun manusia yang kuat dengannya, bagaimana dengan api neraka? Ya. Ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan Allah, ya, memperlihatkan musibah, bencana, seperti misalnya di Aceh tsunami, ya, bagaimana tsunami kekuatannya yang luar biasa, kecepatannya yang luar biasa, menghancurkan dalam sekejap semuanya. Kalau itu bagi Allah mudah, maka azab Allah dalam kehidupan akhirat lebih susah lagi. Demikian akal Islam, azakumullah. Kenali Allah, ya, akan kebesarannya, kenali Allah akan kekuatannya, akan azabnya yang pedih, supaya apa? Supaya rasa takut itu timbul di hati kita. Ibu dan bapak sekalian, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan roh daripada ibadah. Sebab seorang hamba ketika diberikan oleh Allah rasa takut kepada Allah, itulah yang akan menjadikan dia meninggalkan maksiat kepada Allah. Makanya kan Rasulullah SAW minta kepada Allah, minta apa? Minta supaya diberikan rasa takut. Ya, Rasulullah SAW berdoa, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepada Engkau, di mana rasa takut itu yang akan mencegah kami untuk berbuat maksiat kepada Engkau, ya Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, ya, akan terlihat dalam perbuatannya. Orang yang takut kepada Allah akan terlihat dari pandangan matanya, akan terlihat dari tingkah lakunya, akan terlihat dari kehidupannya. Ia takut kepada Allah, ia takut dari azab Allah, maka ia tinggalkan maksiat kepada Allah. Takut kepada Allah bukan hanya sebatas berlinang air mata, Pak. Walaupun memang, ya, berlinangnya air mata itu sesuatu yang bagus, yang menunjukkan kepada lembutnya hati kita. Tapi apakah berarti orang yang berlinang air mata ketika ia bermunajat kepada Allah disebut takut? Belum tentu. Terkadang ada orang, ya, berlinang air matanya tapi maksiat jalan terus. Orang yang takut kepada Allah itu hakikatnya siapa? Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan
larangan Allah. Makanya orang yang takut kepada Allah akan terlihat dalam pakaiannya. Seorang wanita yang takut kepada Allah, dia akan berusaha untuk menutup auratnya. Dia tidak ingin auratnya terlihat oleh laki-laki, tidak mau dia. Akan terlihat Bapak sekalian, ya orang yang takut kepada Allah dalam makannya, dia tidak ingin makan yang haram. Dia berusaha untuk berhati-hati dalam masalah makanan, jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam perutnya. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah ya akan terlihat dalam berbicaranya. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dalam bercanda sekalipun, dia tidak ingin dimurkai oleh Allah. Makanya Rasulullah bercanda, tapi Rasulullah bercanda dalam perkara yang jujur. Ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang jelas ya, rasa takut kepada Allah itu sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Takut, cinta, dan berharap adalah motor penggerak hidup kita dalam kehidupan dunia ini. Ya. Namun kata beliau, wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmud. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, takut kepada Allah itu terkadang terpuji dan terkadang tidak terpuji. Ya. Fal mahmud, adapun yang terpuji, yang seperti apa? Maka ghayatuhu an yahula bainaka wa baina ma'siyatillah bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Takut yang terpuji itu kata beliau yang bisa mencegah kamu dari berbuat maksiat kepada Allah. Takut yang terpuji itu kata beliau yang bisa memberikan kekuatan kepada kita melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Nah, itu namanya takut yang terpuji, Pak. Ya. Maka kata beliau, fa idza hasalat hadhil ghayah, kalau ternyata rasa takut ini ada pada diri kita, sakanal qalbu, maka hati kita akan tenang, watma'anna wa ghalaba 'alail farah bi ni'matillah, dia akan tentram hatinya, bahkan dia akan gembira dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dia. Ini takut yang terpuji. Ya. Tapi ada takut kepada Allah yang tidak terpuji, yang seperti apa? Kok ada ya takut kepada Allah yang tidak terpuji itu, Pak? Apa itu kata beliau? Ma yahmilul 'abda 'alal ya's min rauhillah wal qunut. Wa hina idzin yatahassar al-'abd wal yankamish wa rubbama yatamada fil ma'siyah. Yaitu takut kepada Allah yang menyebabkan si hamba itu putus asa dari rahmat Allah. Saking takutnya kepada Allah, aduh, azab Allah keras. Akhirnya apa? Dia pun berputus asa dari rahmat Allah. Kayaknya Allah gak ngampuni dosa saya deh. Mungkin saya ini sudah terlalu banyak dosa saya. Sepertinya Allah tidak akan ampuni lagi dosa saya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia sudah merasa putus asa, malah semakin menjadi-jadi berbuat maksiat. Udahlah, mungkin Allah takdirkan saya berbuat maksiat kali. Takdirkan Allah saya penduduk api neraka lah kali. Udahlah, daripada nanti di akhirat sengsara, mendingan di dunia nikmat-nikmat dulu deh. Ya. Kadang ada orang begitu, Pak. Sallallahu salamata wal afiyah. Ini namanya takut yang tercela. Kenapa? Karena takut itu malah menimbulkan rasa apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tercela sekali. Ya. Kemudian akhwat Islam, merasa takut secara umum ya. Rasa takut secara umum ada 3 macam kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kalau tadi kan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ada 2 macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji apa? Yaitu rasa takut yang menyebabkan kita meninggalkan maksiat, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua apa? Rasa takut yang menyebabkan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hendak berbicara tentang takut itu sendiri.
Nah, kalau misalnya kita takut kepada selain Allah bagaimana? Ketahuilah, kalau takut kepada selain Allah ada tiga keadaan. Takut kepada selain Allah ada tiga keadaan. Atau ada tiga macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama khaufun tabi'i. Takut yang bersifat tabiat manusia. Takut yang bersifat apa? Tabiat. Contohnya apa? Antum takut sama yang gelap-gelap, serem. Yang namanya serem-serem itu kan takut orang, Pak. Ya, takut saya sama pocong gitu kan. Kenapa? Karena mungkin di pikiran kita pocong itu menyeramkan gitu kan. Takut sama ular. Takut sama seperti ini takut-takut yang lumrah. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam saja, ya ketika Allah menyeru Nabi Musa, hai Musa, lemparkan tongkatmu itu. Dilemparkan. Apa yang terjadi? Fa-idza hiya tahtazzu ka'annaha jan. Tiba-tiba tongkat itu bergerak-gerak seakan-akan ia jin, kata Allah. Apa yang terjadi? Walla mudbira wa lam yu'aqib. Nabi Musa pun lari terbirit-birit. Nabi Musa aja lari terbirit-birit. Iya. Berarti kalau yang namanya takut dengan sesuatu yang menyeramkan, yang ini gitu kan. Kalau kita jalan tahu-tahu ada orang hitam gede, takut. Lumrah. Takut kepada singa, lumrah. Takut kepada ular, lumrah. Seperti ini ya, kata para ulama ya tidak termasuk takut yang ya dilarang, enggak masalah. Karena itu adalah merupakan perkara yang sifatnya apa? Tabiat manusia. Ya. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar beliau akan diancam akan dibunuh oleh Firaun. Apa kata Allah? Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Maka di waktu pagi Nabi Musa ketakutan beliau. Ini namanya takut yang sifatnya apa? Tabiat. Macam yang kedua, takut kepada selain Allah yang disebut dengan khauful ibadah. Khauf ya. Yang disebut dengan khauf ibadah. Takut tapi sifatnya ibadah. Artinya kita mempunyai keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kata beliau, khauful ibadati an yakhafa ahadan yata'abbad bil khaufilah. Takut ibadah itu artinya seseorang takut kepada sesuatu dan ia beribadah kepadanya. Fa hadza la yakunu illa lillah. Maka yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah saja. Iya. Adapun yang ketiga, an-nau'u tsalits. Apa itu? Khaufus sir. Takut yang tersembunyi, kata beliau. Ka'an yakhaf sahibal qabr aw waliyan ba'idan anhu la yu'athir fihi lakinnahu yakhafu makhafata sir. Seperti orang yang takut kepada kuburan. Kenapa? Karena dikhawatirkan di kuburan akan memberikan keburukan kepada dia. Takut kesambet misalnya. Atau misalnya kita suka ngomong, hati-hati jangan di kuburan wali fulan, nanti kualat loh. Kenapa dia ucapkan begitu? Karena adanya keyakinan terkadang bahwasanya mayat yang ada di kuburan itu bisa memberikan mudarat. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, ini bisa menjadi syirik besar, kata para ulama. Tapi kalau hanya sebatas ya takut kualat lah, takut kesambet dan yang lainnya, ini adalah masuk dalam bentuk syirik kecil. Syirik kecil tuh, Pak. Hati-hati maka dari itulah ya. Tapi kalau misalnya kita takut karena serem, itu enggak masalah. Tapi kalau kita takut karena punya keyakinan bahwa mayat yang ada di kuburan ini bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada diri kita, ini hati-hati. Ini sudah masuk kepada ranah syirik. Ya. Nah ini ikhwatul Islam azakumullah. Kadang kita
ya, melihat keranda mayat tuh ketakutan. Kenapa Mas? Itu takut ada sesuatunya. Nah, ini hati-hati. Terkadang takutnya itu bisa masuk ke dalam khauf sir. Ya, hati-hati. Ini batasannya sangat tipis sekali antara takut yang sifatnya tabiat, takut yang sifatnya sir, dan takut yang sifatnya ibadah. Pahami baik-baik supaya kita tidak jatuh ke dalam takut yang itu sifatnya syirik, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Di antara godaan setan kepada hamba-hamba atau manusia adalah menimbulkan rasa takut di hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Terkadang ketika kita ingin melaksanakan sebuah perintah Allah, suka muncul rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Kepada manusia. Ya, misalnya kita bekerja di suatu tempat yang sifatnya haram dan kita tahu bahwa itu penghasilannya haram, Pak. Kemudian ketika dia tahu, oh ternyata ini pekerjaannya haram, tapi kemudian dia nggak mau meninggalkan karena takut nggak kebagian rezeki. Nah, tuh, aduh, nanti saya ngasih makan anak saya gimana? Nanti saya ngasih makan istri saya gimana? Rasa takut seperti ini, kata para ulama, bisa jatuh kepada syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia kurang percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki. Bukankah Allah yang memberikan rezeki, ya enggak? Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki. Allah yang Maha Kuat, ya. Maka ketika seorang hamba ragu, jangan-jangan saya nanti enggak dapat rezeki. Padahal yang namanya rezeki sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rezeki itu kan sudah Allah tuliskan untuk setiap hamba semenjak seorang hamba itu dalam janin ibunya. Ya. Atau misalnya antum bekerja di sebuah instansi, tapi ternyata instansi itu ada sebuah peraturan yang menyalahi syariat Allah. Akhirnya apa? Takut. Aduh, nanti kalau saya nggak menaati ini gimana ya? Takut dipecat, takut begini. Kata para ulama, ini sudah masuk kepada syirik kecil. Kenapa? Karena dia lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Seakan-akan dia menganggap bahwasannya sesuatu itu akan bisa memberikan mudarat selain Allah. Namun para ulama seperti Syekh Fauzan mengatakan bahwa ini termasuk jenis syirik kecil. Kenapa? Dia lebih takut kepada atasannya, dia lebih takut kehilangan pekerjaan dan dunianya daripada dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah bagi orang yang bertakwa sudah jelas. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya, Allah juga berfirman wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Kenapa? Terkadang kita kurang percaya dengan janji Allah, dan kita lebih percaya dengan janji-janji manis manusia. Ya. Padahal subhanallah, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Tapi Ustadz, buktinya saya punya teman keluar dari bank, malah belangsak hidupnya. Ya. Saya punya teman setelah keluar, dia sekarang gak punya pekerjaan, bingung dia nyari kerja kemana. Kita katakan, akhi, bisa jadi Allah berikan dulu musibah untuk dia dalam kehidupan dunia, dalam rangka menggugurkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Dia dulu makan riba enak,
dia juga bertransaksi dengan riba. Setelah dia keluar dari bank, tahu-tahu diberikan oleh Allah ujian. Tujuan Allah adalah ingin menghapus dulu dosa-dosa dia. Bisa jadi tidak? Ya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ya idza aradallahu bi'abdin khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya atau sanksinya di dunia ini. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa ada seorang laki-laki pernah bertemu dengan seorang sahabiat. Iya. Lalu riwayat Imam Hakim, bukan Muslim, riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rupanya sahabiat ini tadinya dulu sebelum masuk Islam dia seorang pelacur. Dan sahabat laki-laki ini sudah kenal siapa wanita ini. Pas di jalan dia pun menggoda wanita tersebut. Kata si wanita ini, ya jangan begitu. Qad ja'anallahu bil Islam. Allah sudah membawa kita kepada Islam. Kita bukan lagi di masa jahiliyah. Si laki-laki ini pun langsung ingat, lalu dia pun pergi. Kemudian laki-laki ini menengoki lagi si wanita tersebut. Ditengoki saja sambil berjalan. Pas menengok lagi, tahu-tahu tembok jebot aja. Ya. Sakit rupanya jidatnya itu. Akhirnya dia pun melapor ke Rasulullah tentang kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Anta mimman aradallahu bika khaira. Kamu masih diinginkan kebaikan oleh Allah. Iya. Kamu masih diinginkan kebaikan oleh Allah. Kenapa? Setelah dia berbuat maksiat langsung dibalas, jedot dia. Kenapa? Kena tembok. Demikian pula kalau ada orang keluar dari bank, tahu-tahu dikasih ujian. Istrinya kena kanker lah, anaknya kena kanker lah, atau yang lainnya. Itu sebetulnya Allah inginkan kebaikan buat dia. Allah ingin gugurkan dulu dosa-dosa dia. Digugurkan dulu sampai bersih. Baru kemudian Allah berikan kepada dia kenikmatan sedikit demi sedikit. Dan itu banyak yang seperti itu, Pak. Makanya jangan takut. Orang yang takut seakan-akan dia menganggap, aduh, kalau saya begini nanti saya dapat uang dari mana, saya ngasih makan dari mana. Saya katakan ini syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia kurang yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Seakan-akan dia kurang yakin dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran Karim. Yakinlah dengan janji Allah, Pak. Pasti Allah akan berikan rezeki. Selama jiwa itu masih hidup, rezeki itu akan terus mengalir. Ya. Kata Rasulullah, innahu lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Suatu jiwa itu tidak akan meninggal sampai rezekinya selesai. Kalau rezekinya selesai, ya meninggal, kan begitu. Selama dia masih ada umur, rezeki akan terus datang. Nah ini terkadang ya, setan itu menggunakan cara menakut-nakuti agar manusia itu tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berinfak, ditakut-takuti oleh setan. Nanti kalau kamu berinfak, kamu bakalan miskin dan yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Ya. Yang disebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kamu dengan kefakiran dan setan menyuruh kamu kepada perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Allah menjanjikan kepada kita bahwa orang yang berinfak akan diganti di dunia dan di akhirat. Sementara setan menjanjikan kepada kita kefakiran, menakut-nakuti kita. Hati-hati ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang terkena tipu daya setan, yaitu jadi takut kepada selain Allah untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih juga disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib.
Kata Rasulullah, idza arada al-'abdu an yuslim, apabila seorang hamba ingin masuk Islam, qa'ada syaitanu fi tariqil Islam, maka setan akan duduk di jalan Islam. Dan dia berkata, kalau kamu masuk Islam, nanti kamu akan dimusuhi oleh keluargamu, kamu akan dimusuhi oleh bapak ibumu, kamu akan begini dan begitu. Ya, ternyata ia tetap masuk Islam. Apabila ia ingin berhijrah, setan akan duduk di jalan hijrah, ditakut-takutinya lagi. Kalau kamu hijrah, nanti kamu akan tinggalkan hartamu. Ya, ternyata ia tetap hijrah. Demikian pula kita. Ketika kita ingin kembali kepada sunnah, kita terkadang mikir, aduh, kalau saya nggak ngikutin keinginan masyarakat, nanti dimusuhin sama masyarakat, gimana ini? Ya, takut begini, takut begitu. Maka dari itu Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti teman-temannya sendiri. Lalu Allah mengatakan apa? Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Yang terkadang, akhi, ya, keimanan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah diuji oleh Allah seperti itu. Ya, rasa takut kepada Allah diuji dengan ketakutan terhadap rezeki, ketakutan-ketakutan yang lainnya. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, di mana kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut selain Allah, insyaallah kita tidak peduli dengan cercaan manusia ketika kita melaksanakan kebenaran. Kita tidak peduli dengan janji-janji setan yang terkadang di pikiran kita itu, ya, sesuatu yang menakutkan di masa depan. Aduh, takut begini dan begitu. Tidak. Dia tawakal kepada Allah. Dia yakin akan janji Allah. Ini akhal Islam, azakumullah. Maka ini adalah ibadah takut, ya. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, ar-raja, yaitu berharap. Ya. Wa dalil raja, dan dalil raja itu adalah salah satu macam ibadah, bukan nama radio, ya. Radio Roja. Raja dan dalil raja itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 11. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan siapapun juga. Apa itu raja? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ar-raja tam'ul insan fi amrin qaribil manal. Ya. Raja adalah harapan seseorang untuk meraih sesuatu yang dekat. Harapan seseorang untuk meraih sesuatu yang dekat. Waqad yakunu fi ba'idil manal, dan terkadang tidak dekat tapi jauh. Ya, namun terlihat dekat karena adanya berharap. Dan berharap itu, Pak, adalah perkara yang menjadikan kita itu bergerak dalam kehidupan kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, cinta dan berharap itu motor penggerak kehidupan manusia. Setiap perbuatan kita tidak lepas dari mengharapkan sesuatu. Baik, ibu-ibu dan bapak datang kemari ngapain? Ada harapan enggak? Harapannya apa? Harapannya ingin mendapat ilmu, ingin mendapat ridha Allah. Itulah yang menggerakkan kita. Ya, ibu-ibu pergi ke kantor setiap pagi, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam misalnya. Capek. Bapak-bapak pagi begitu.
Ada harapan apa di balik itu? Harap karena pengen dapat duit. Ya gimana lagi, saya harus bekerja. Ya kalau tidak kerja dapat duit dari mana? Terkadang kita berani Pak untuk banting tulang karena ada harapan. Harapan itu berupa uang, berupa dunia. Itulah yang menyebabkan terkadang sesuatu yang berat pun menjadi ringan. Kenapa? Karena kita menganggap harapan ini dekat insya Allah. Ya, ketika Bapak tahu wah ini keuntungannya gede, terkadang kita berani untuk banting tulang siang malam. Kenapa? Karena adanya harapan. Dan juga karena adanya cinta kepada harta. Ingat, perbuatan manusia tak lepas dari dua perkara ini, cinta dan berharap, mengharapkan sesuatu. Sedangkan kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada dunia, dunia akan pergi meninggalkan kita. Apabila kita gantungkan pengharapan kita kepada manusia, manusia pun akan pergi meninggalkan kita. Tapi kalau kita gantungkan harapan itu kepada Allah, Allah hayyun la yamut. Allah selama-lamanya hidup dan tak akan mati. Iya. Kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada manusia, manusia bisa benci kepada kita dan tidak suka kepada kita. Tapi kalau kita gantungkan kepada pencipta manusia, semakin kita menggantungkan pengharapan kita kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Kita lanjutkan ibu-ibu dan bapak sekalian. Ya. Makanya dalam kehidupan dalam Islam, rasa berharap itu hendaklah betul-betul hanya kepada Allah dan kehidupan akhirat saja. Kenapa? Karena itu Pak akan memberikan kekuatan yang dahsyat. Coba saja dengarkan firman Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk siapa? Siapa yang menjadikan Rasul sebagai panutannya? Allah mengatakan liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat pasti akan menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidupnya. Tapi orang yang tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak akan menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidupnya. Dia akan menjadikan hawa nafsunya sebagai tuntunan dirinya. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Oleh karena itulah dalam Islam berharap itu betul-betul harus digantungkan kepada Allah semata. Karena Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan manusia, yang memberikan kebutuhan kepada manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia. Makanya Pak, ya, kalau ada orang menggantungkan pengharapannya kepada manusia, biasanya dia mudah putus asa. Ketika orang yang dia harapkan tersebut ternyata tak kunjung datang, tak kunjung memberikan bantuan, akhirnya apa? Dia menjadi manusia yang kerdil. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Tentu mengharapkan ridha Allah lebih tinggi daripada mengharapkan ridha manusia, ya enggak? Keridhaan manusia ghayatun la tudrak, kata para ulama, tujuan yang tak mungkin bisa diraih. Yang namanya manusia Pak, kepentingannya beda-beda. Kita meridhokan sebagian orang belum tentu yang satu ridho. Ibu aja punya teman 2, tapi ini 2 teman ini kok beda sifatnya, nggak bisa akur. Ketika meridhokan yang satu ngambek. Meridhokan yang ini, yang satu ngambek. Untuk meridhokan semua manusia apalagi lebih berat lagi. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, ridwan nas ghayah la tudrak. Mencari keridhaan manusia tujuan yang tak mungkin bisa diraih. Wa ridallah ghayatun la tudrak, sementara mencari keridhaan Allah tujuan yang tak boleh ditinggalkan. Dan mudah. Mencari keridhaan Allah itu mudah. Ya. Akhwat Islam azakumullah. Orang yang hidupnya sebatas mencari keridhaan manusia akan terlihat hidupnya tidak akan pernah bisa
kokoh hidupnya, terkadang begini, terkadang begitu. Kenapa? Karena yang diharapkan pujian, yang diharapkan manusia. Seorang ustadz kalau dakwahnya mengharapkan ridho manusia, bukan ridho Allah, akhirnya apa? Akhirnya agama Allah jadi permainan, Pak. Yang penting orang senang sama saya lah. Akhirnya ini boleh, itu boleh, semua boleh. Yang penting kalian senang sama saya. Sementara seorang ustadz yang mengharapkan keridhaan Allah semata, dia akan sampaikan syariat Allah. Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Kalian terima, alhamdulillah. Nggak terima, ya terserah. Kalian marah, ya bodoh amat. Bagi saya tidak mengharapkan keridhaan kalian. Saya hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Akan terlihat, Pak, seorang ustadz yang mengharapkan keridhaan Allah dengan seorang ustadz yang mengharapkan keridhaan manusia. Demikian pula seorang istri yang mengharapkan keridhaan suami semata dengan istri yang mengharapkan keridhaan Allah semata. Seorang istri yang ketika berbakti kepada suaminya mengharapkan keridhaan Allah semata. Ketika suaminya bersikap misalnya sesuatu yang dia tidak suka, si istri pun tetap berbakti kepada suaminya. Kenapa? Karena ia berbakti kepada suami karena Allah, bukan karena sebatas mengharapkan keridhaan suaminya. Beda ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada ridha manusia, ya, sulit sekali kehidupan kita ini. Makanya subhanallah ya, mengharapkan pengharapan kita kepada ridha Allah itu sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita ini, Pak Ibu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya? Siapa di antara kita yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Ya. Maka Allah mengatakan falyamal amalan salihah, hendaklah ia beramal salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali ia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Ibu dan bapak sekalian, orang yang selalu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan kehidupan akhirat terlihat, Pak. Ya, walaupun dia punya hartanya itu selalu dia pikirkan bagaimana saya bisa mendulang pahala. Bahkan dia cari kerja pun, cari harta pun, dia bisnis pun tujuannya saya bagaimana bisa berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena harapannya dia gantungkan karena ini mengharapkan keridhaan Allah. Ya, Masya Allah. Makanya dahulu para sahabat, Pak, yang mereka pikirkan kan pahala dan pahala. Sampai-sampai orang miskin pun pengen dapat berinfak, gimana caranya ya? Akhirnya mereka pergi ke pasar jadi tukang kuli. Setelah jadi tukang kuli dikasih upah langsung diinfakkan ke fakir miskin. Saking luar biasanya mereka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi lihat orang yang mencari harta bukan karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena mengharapkan kehidupan akhirat. Akhirnya dia berhura-hura, berpoya-poya, bahkan ia bersombong diri dengan kekayaannya tersebut. Dia tertipu dengan dunia. Dia seakan menganggap bahwa dunia segala-galanya, bahkan menganggap dia akan hidup di dunia selama-lamanya. Kenapa, Pak, Ibu? Karena ia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ya, karena ia kurang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah berharap ini besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan hamba. Ya. Orang yang makan terlihat yang makannya karena berharap ingin supaya bisa beribadah, dengan orang yang sebatas harapan makannya itu memuaskan keinginannya saja. Ya. Kalau kita makan bismillah, saya pengen dapat pahala dari makan, gimana ya? Baca bismillah. Makannya yang halal. Ya. Sudah begitu dia pun juga tidak berlebihan dalam makan. Sehingga apa? Makanan jadi berkah. Tapi ketika kita makan tidak mengharapkan ridha Allah, kita tidak peduli halal apa haram. Yang penting perut saya kenyang. Yang penting saya puas. Kenapa, Pak, Ibu? Karena ia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Nah, inilah Bapak, Ibu,
ibadah berharap itu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau berkata warraja'ul mutadhammin lidzulli wal khudu. Berharap yang mengandung penghinaan diri dan ketundukan, la yakunu illa lillah. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah semata. Wa sarfu li ghairillahi syirkun. Dan memalingkan berharap seperti itu adalah perbuatan syirik, kata beliau. Ya. Maka ya orang yang berharap kepada Allah, pastilah itu akan menyebabkan ia beramal untuk menaati Allah, ya, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi ingat, kata beliau, berharap kepada Allah pun ada dua macam juga. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya. Berharap kepada Allah yang terpuji yang seperti apa, Pak? Saya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa surga. Saya beramal saya. Akhirnya dia beramal soleh. Dia tinggalkan maksiat. Nah, ini berharapnya benar. Tapi ada berharap yang memang ternyata itu tercela, kata para ulama. Ya. Seperti apa berharap yang tercela, ibu-ibu dan bapak sekalian? Yaitu harapan-harapan kosong yang tidak disertai dan direalisasikan dengan amal. Contoh misalnya ada seseorang, gampanglah nanti saya juga taubat, kan Allah Maha Pengampun. Saya berharap kok akan ampunan Allah, dan saya yakin Allah Maha Pengampun. Jadi gampang, sekarang saya maksiat dulu, nanti saya taubat. Makanya dia berbuat maksiat dengan harapan nanti juga Allah ampuni dosa dia. Rupanya harapan dia itu bukan malah menjadikan dia meninggalkan maksiat, tapi harapan dia malah membuat enteng maksiat di mata dia. Nah, ini kata para ulama, ya, termasuk ar-raja atau berharap yang tercela. Ya, yang tercela. Kemudian ibadah selanjutnya yaitu tawakal. Beliau berkata wa dalilut tawakkuli qaulu ta'ala, dan dalilnya tawakal adalah firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu, tawakal itu apa sih? Tawakal itu apa? Berserah diri pada Allah, udah begitu aja. Atau ada yang tambahan lain? Berusaha, betul. Berarti tawakal itu ada dua rukun, Pak, Ibu. Apabila kehilangan salah satu rukun, bukan tawakal namanya. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua apa? As-sa'yu fi tahsilil masalih wal manafi. Berusaha untuk mendapatkan yang kita harapkan tersebut. Nah, sekarang kalau ada orang yang menyandarkan diri kepada Allah tapi enggak mau berusaha, ini namanya pemalas, kata para ulama. Bukan tawakal seperti itu. Saya mah tawakal aja sama Allah, enggak usah cari rezeki dan juga datang sendiri. Kamu memalas, bukan tawakal itu namanya. Dan siapa yang berusaha tapi tidak menyandarkan hatinya kepada Allah, maka ia syirik. Maka ia apa? Syirik. Maka disebut tawakal apabila memenuhi dua syarat, dua rukun ini. Yang pertama, sandarkan hati kita kepada Allah. Ketika kita buka toko, ya Allah, aku sandarkan semuanya kepada Engkau. Kalau memang ya Allah berikan keberkahan pada toko ini, ya Allah. Tapi ia pun berusaha cari rezeki yang halal. Ternyata setelah cari rezeki di hari itu ternyata hanya mendapatkan untung 10.000. Alhamdulillah. Ya. Maka pada waktu itu kita butuh kepada qanaah. Ibu-ibu sekalian, tawakal. Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti akan Allah berikan kepada dia apa yang diinginkan tersebut.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Kemudian Allah berfirman setelahnya apa? Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah pasti akan menyampaikan urusannya, dan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu waktunya masing-masing. Artinya, orang yang tawakal kepada Allah itu pasti dibantu oleh Allah, tapi waktunya sudah Allah tentukan. Nggak bisa secepatnya. Allah yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat. Ya. Cobalah kita perhatikan burung-burung itu, ibu-ibu dan bapak sekalian. Bapak, ibu punya ayam nggak di rumah? Yang punya ayam, coba perhatikan. Ya, tapi ayamnya yang nggak dikurung, dibebasin gitu. Di waktu pagi ayam itu Pak, temboloknya kosong, iya kan? Kosong tuh ayam. Pergi dia entah kemana. Iya. Sementara ayam itu modalnya apa? Cakar buat ngoreh, paruh buat matuk. Yang namanya ayam nggak pernah sekolah bisnis, ya kan? Nggak pernah ada ayam gelarnya Dokter Andes atau LC. Kan? Yang namanya ayam pergi dia, tawakal kepada Rabbnya. Yang penting dia ngoreh nyari makan, dia usaha, koreh sana, koreh sini, patuk sana, patuk sini. Coba lihat sore-sore kalau udah pulang mau ngampi itu, ya. Itu ayam kalau sudah mau ngampi ke rumah atau ke pohon, temboloknya udah banyak gitu. Temboloknya udah banyak, Pak, udah penuh. Setiap hari perhatikan oleh bapak dan ibu pasti seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Umar bin Khattab apa? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr." Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jika kalian memang betul-betul bertawakal betul kepada Allah, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi dia pergi dalam keadaan temboloknya kosong, di waktu sore dalam keadaan temboloknya penuh. Siapa yang memberikan rezeki kepada burung itu? Allah. Ternyata burung itu Pak lebih tawakal daripada kita. Ya. Makanya jadilah hati kita seperti hati burung. Di mana hati burung itu hati yang sangat bertawakal kepada penciptanya. Ya. Dia tetap berusaha, tapi ia serahkan semuanya kepada Allah penciptanya. Bahkan kalau kita lihat kalau ada ayam, ya, pulang mau ngampi ternyata temboloknya masih belum penuh, nggak ngeluh. Aduh, rezeki saya seret, oi. Ayam nggak pernah ngeluh, Pak. Sementara kita sering mengeluh. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka tawakal memberikan kekuatan kepada seorang hamba. Semakin kuat tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat hidupnya. Tapi semakin lemah tawakalnya kepada Allah, semakin dia akan sering kali dihampiri keputusasaan dalam hidupnya itu. Ya, dia tidak semangat terkadang dalam hidupnya. Makanya Pak, bertawakallah hanya kepada Allah. Serahkan hati kita kepada Allah sambil kita berusaha. Terkadang kita berusaha ditimpa kegagalan. Orang yang bertawakal akan bergumam seperti ini. Kegagalan ini awal dari sebuah keberhasilan. Berusaha lagi, gagal lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran. Berusaha lagi, gagal lagi. Ini adalah sesuatu ujian dan cobaan. Berusaha lagi, gagal lagi. Insya Allah ini adalah sebagai tempaan bagi saya. Mungkin saya harus makin koreksi diri. Betul Pak, itu orang yang tawakalnya kuat kepada Allah. Makanya dia tak pernah berputus asa. Ya.
Waktu saya pergi ke Malang, saya bertemu dengan teman. Dia cerita ke saya, Ustaz, ya sekarang ini dia punya usaha bubur, dan buburnya itu Pak paling laris di kota Malang. Itu buburnya Masya Allah, sampai kata dia omzet saya per tahun itu bisa 1 miliar lebih Ustaz, dari bubur aja. Padahal dulu saya waktu tahun berapa pernah datang ke Malang, ya jualan bubur itu pinggir jalan pakai gerobak Pak. Dia bilang saya 15 tahun jatuh bangun Ustaz. Setiap kegagalan saya pelajari, kenapa ini? Setiap gagal saya pelajari, tapi saya tidak putus asa terus. Walaupun memang sempat putus asa juga sama Allah kata dia. Tapi saya coba lagi, alhamdulillah ternyata Allah berikan kepada dia kekuatan. Nah, memang demikian. Tawakal itu memberikan kekuatan pada seorang hamba untuk tidak putus asa, untuk terus berusaha dan berusaha. Itulah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Namun kata Syekh Utsaimin, tawakal itu ada 4 macam. Tawakal ada 4 macam. Wa'lam anna tawakkula anwa'un. Ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa macam, itu ada 4. Al-awwal at-tawakkulu 'ala Allah. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah. Wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi. Ini menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba, bahkan tanda kejujuran iman seorang hamba itu adalah tawakal kepada Allah. Iya. As-tsani, adapun yang kedua, macam dari tawakal, tawakulus sir, tawakal tersembunyi, ya, kepada selain Allah. Bi an ya'tamida 'ala mayyitin fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin, yaitu seseorang menyandarkan hatinya kepada mayat yang sudah mati untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maka ini syirik besar, bukan syirik kecil. Ini syirik besar yang bisa membatalkan seluruh amal. Bahaya. Ada orang datang ke kuburan, lalu ia pun menyandarkan hatinya kepada Syekh Fulan. Kemudian dia pun meyakini bahwa Syekh Fulan ini bisa memberikan rezeki kepada dirinya. Yang seperti ini kata para ulama adalah syirik besar. Ya. Ats-tsalits, macam yang ketiga, at-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarraf fihi al-ghair ma'a syu'ur bi'uluwi martabatihi wa inhitatil mutawakkal anhu. Tawakal dalam artian menyerahkan diri kita kepada orang lain. Ya. Menyandarkan diri kita kepada orang lain dengan perasaan bahwa orang tersebut lebih tinggi dari diri kita dan punya kemampuan dari diri kita, seperti orang yang menyerahkan masalah kehidupan dia, mata pencahariannya kepada orang lain. Fahada naw'un minasyirkil asghar. Maka yang seperti ini bisa masuk kepada syirik kecil, liquwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi alaih, karena saking kuatnya hatinya itu bergantung kepada orang tersebut. Kalau dia memang betul-betul hanya menggantungkan kepada si fulan, wah gimana kalau si fulan enggak ada ya, nanti rezeki saya gimana? Nah, ini sudah hati-hati nih, sudah masuk kepada ranah syirik. Waduh gimana lah kalau enggak ada, kalau si fulan begini, jangan sampai seperti itu. Ya. Ar-rabi, yang keempat kata beliau, at-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarraf fil mutawakkil bihaitsu yunibu ghairu fi amrin tajuzu fil niyabah. Tawakal dalam artian mewakilkan orang lain dalam suatu permasalahan dunia yang memang dia mampu untuk melakukannya. Misalnya begini, Mas, saya wakilkan deh kamu untuk menjualkan mobil saya, tolong ya urus perjualan mobil saya, kamu sebagai wakil saya.
Ya udah saya serahkan sama kamu. Ini kuncinya. Ini BPKB-nya. Boleh tidak? Boleh, kata para ulama, enggak masalah. Ya. Makanya yang seperti ini diperbolehkan menurut Al-Qur'an, hadis dan ijma' di para ulama. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Jadi ini adalah tawakal, Pak. Coba setiap kita bertanya, tawakal kita kepada Allah sudah sampai mana nih? Ya. Di dalam mencari kehidupan kita, di dalam menuntut ilmu kita, di dalam aktivitas kita kehidupan sehari-hari. Tentu setiap kita insya Allah mungkin kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Tapi tanya kepada diri kita, sudah sampai mana ya rasa percaya kita kepada Allah? Sudah sampai mana keyakinan kita kepada Allah? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah membawa istrinya yang bernama Hajar ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, yang disebut dengan Mekah. Karena Mekah waktu itu lembah yang tidak ada kehidupan, yang ada hanya batu-batu, gersang, tidak ada pepohonan dan yang lainnya. Disimpanlah Hajar di situ. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya. Lalu Hajar memanggil, "Hai Ibrahim." Ya. "Apakah Allah yang memerintahkan kamu ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Iya." Apa kata Sarah kepada Hajar? "Kalau memang Allah yang memerintahkanmu, hai Ibrahim, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan diriku." Lihat kekuatan keyakinan dia kepada Allah, dan inilah tawakal. Ya. Demikian pula kita dalam kehidupan kita sudah sampai mana keyakinan kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan maksiat, ketika meninggalkan perkara yang haram, lalu kita berkata, "Saya tawakal kepada Allah saja sudah. Insyaallah Allah yang akan memberikan rezeki kepada saya. Saya tidak takut. Bismillah, tawakal Allah." Semakin kuat tawakal kita kepada Allah, biasanya semakin dekat pula pertolongan Allah kepada kita. Tapi semakin jauh tawakal kita kepada Allah, ya Allah mengikuti prasangkaan hamba kepada kita. Makanya Allah mengatakan apa? "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku mengikuti prasangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau kita prasangkaan kepada Allahnya lemah, bahkan bersuudzon kepada Allah, maka Allah akan mengikuti sangkaan dan dugaan-dugaan kita. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Sekarang ar-raghbah war-rahbah. Ibadah selanjutnya itu raghbah. Apa itu raghbah? Mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Berharap sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Raghbah itu hampir mirip dengan roja. Ya. Tapi raghbah ini mempunyai makna lebih dari roja, yaitu motivasi. Adanya motivasi sehingga adanya pengharapan yang kuat untuk sampai kepada yang diinginkan begitu. War-rahbah, sedangkan rahbah itu hampir mirip dengan khauf, takut. Tapi bedanya rahbah dengan takut apa? Ar-rahbah al-khauful muthmir al-lil harab minal makhuf. Ya. Rahbah itu artinya ketakutan tapi membuahkan apa? Membuahkan hasil di mana kita lari dari apa yang kita takuti. Kalau sebatas takut doang tapi tidak lari, namanya khauf. Tapi ketika kita takut lalu kita lari, itu disebut apa? Rahbah. Itu namanya apa? Rahbah. Raghbah dan rahbah. Ketahuilah Pak, raghbah dan rahbah dua perkara yang harus dipadukan, yang disebut oleh para ulama dengan istilah targhib dan tarhib. Targhib dan apa? Dan tarhib. Targhib itu apa? Pemberian motivasi supaya orang tersebut termotivasi untuk beramal soleh.
Tarhib artinya menakut-nakuti dengan api neraka supaya dia mau meninggalkan perbuatan maksiat. Itu namanya tarhib. Dan dua perkara ini, Pak, adalah merupakan dua perkara yang selalu didakwah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul tujuannya dalam dakwah adalah ini, menghasilkan robbah dan menghasilkan robbah. Makanya Allah mengatakan apa? Ketika mensifati para nabi itu, rusulan mubashshirina wa mundhirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira dengan apa? Dengan apa? Dengan surga. Dan memberikan ancaman, peringatan dengan apa? Dengan api neraka. Namun para rasul di dalam berdakwah selalu menggabungkan dua perkara ini, Pak. Tidak pernah para rasul itu hanya sebatas mubasyirin aja, memberikan kabar gembira aja. Enggak. Kadang kan ada sebuah cara dakwah yang hanya sebatas memberikan kabar gembira. Siapa yang berbuat ini maka pahalanya begini, siapa yang beramal begini maka akan mendapat pahala begini. Cuma itu saja yang dipelajari. Akhirnya apa? Terlalu besar harapan dia. Terlalu besar apa? Rohbah dia itu terlalu besar. Akibatnya apa? Akibatnya kurang rasa takut dia kepada Allah. Ada lagi cara dakwah hanya sebatas rohbah saja, menakut-nakuti. Siapa yang melakukan ini neraka, siapa yang melakukan ini maka azabnya begini. Akhirnya menimbulkan generasi yang hanya takut kepada Allah saja. Akibatnya dia pun berputus asa dari rahmat Allah. Tapi ketika diseimbangkan antara memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman, itu akan memberikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan. Makanya Allah mensifati Rasul apa? Basyira wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Ya, dalam pendidikan, Pak. Dalam pendidikan, memberikan kabar gembira dan ancaman itu penting. Kepada anak kita berikan kabar gembira. Nak, kalau kamu bisa hafal, Nak, nanti ayah akan kasih hadiah. Untuk memberikan apa? Menimbulkan apa? Motivasi. Tapi juga terkadang kita ancam. Ya. Tapi harus seimbang, Pak, porsinya, Pak. Supaya tidak menimbulkan pendidikan yang salah. Maka dari itu, ikhwatul Islam a'azakumullah, ar-raghbah war-rahbah, dua perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang hamba. Ketika diberikan targhib, kita menjadi semangat. Coba aja kalau antum mendengar tentang keindahan surga, bidadarinya cantik-cantik, rumahnya batu batanya terbuat dari emas dan perak, ya, dan pasir yang ada depan rumah surga itu terbuat dari apa? Intan permata, ya. Keindahan surga yang luar biasa, biasanya akan timbul memotivasi. Wah, saya pengen masuk surga, saya harus beramal soleh. Sekarang baca neraka, menakutkan sekali. Adabnya yang sangat keras, apinya yang sangat panas, di mana hidupnya di api neraka itu la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup dan tidak mati. Kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya sudah terkelupas, kalau gantikan lagi dengan kulit yang baru. Mengerikan. Akhirnya apa? Menimbulkan takut. Nah, kalau ini digabungkan, Pak, maka akan menjadi seorang hamba yang sempurna. Inilah rohbah dan rohbah. Ya. Kemudian akhwat Islam ma'azakumullah, ibadah selanjutnya yaitu al-khusyu'. Ibadah selanjutnya apa? Al-khusyu'. Rohbah dan khusyuk ini ditunjukkan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Ta'ala berfirman,
innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan dan menyeru kami dalam keadaan raghaba berharap, rahaba takut, wa kanu lana khashi'in dan mereka khusyuk kepada kami. Iya. Apa sih khusyuk itu, Pak? Asal khusyuk itu artinya adzul wa taqamun li 'azamatillah. Merasa hina di hadapan kebesaran Allah. Itu khusyuk. Makanya kan di dalam sholat disuruh khusyuk nggak, Pak? Ya, disuruh khusyuk. Dan khusyuk secara bahasa itu artinya apa? Khusyuk artinya merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah. Itu khusyuk. Makanya, Pak, kunci khusyuk dalam sholat itu sebetulnya ada pada awal sholat. Kalau Bapak mau sholat, Bapak baca apa? Takbiratul ihram kan? Allahu Akbar. Kenapa kita disuruh untuk mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Baik. Iya. Saya sebetulnya kurang setuju dengan terjemahan Allah Maha Besar. Saya lebih setuju dengan terjemahan Allah yang paling besar. Karena akbar itu sigatul tafdhil, artinya yang paling besar. Allah yang paling besar. Maksudnya paling besar gimana? Akhi, kata para ulama, siapa yang Allah paling besar di hatinya, maka akan menjadi kecillah semua selain Allah. Orang yang hatinya membesarkan Allah dan meyakini bahwa Allah yang paling besar, maka semua selain Allah akan menjadi kecil di mata dia. Maka kalau ternyata Allah besar di hatinya dan yang paling besar di hatinya, pasti dia akan khusyuk. Pasti dia apa? Dia akan khusyuk. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faman kana Allahu akbar min kulli syai'in, barang siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, khasya'at jawarihuhu, pasti dia akan khusyuk di hadapan Allah. Pasti dia akan apa? Khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian, kekhusyuan tidak akan bisa muncul kalau hati kita tidak mengagungkan Allah. Kekhusyuan tidak akan bisa kita raih kalau hati kita tidak membesarkan Allah. Terkadang kita hanya sebatas membesarkan Allah di lisan, di lidah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi hati kita tidak membesarkan Allah. Hati kita tidak merasakan kebesaran Allah, bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuat. Tapi kalau hati kita merasakan kebesaran Allah, lalu kita melihat dari kita yang kecil, hina, dina, siapa kita? Makhluk yang tidak mempunyai manfaat dan mudarat, makhluk yang sangat butuh kepada penciptanya. Kecil kita, maka pada waktu itu kita akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibu-ibu dan bapak sekalian, ya. Khusyuk itu sangat penting dalam kehidupan kita, ibu-ibu dan bapak sekalian. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup dulu sampai di sini.